Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian pertama dari pengolahan citra. Bagian pertama ini seperti yang dijelaskan di RPS pengolahan citra yang silakan di-download di Spada. Materi ini juga bisa di-download di Spada. Pengolahan citra ini bagaimana mengolah suatu citra ini menjadi citra, bisa jadi satu citra yang berbeda atau mengolah citra untuk penamaan wajah. Di sini dapat dilihat bahwa ada seorang tokoh dari permain Avenger yang jadi tokoh antagonisnya, Thanos. Di sini dia merupakan seorang aktor. Dia aktor antagonis yang banyak di film-film superhero yang lain. Dia diambil banyak titik di sini. Titik-titiknya ini tuh diambil kemudian ditransformasikan menjadi seorang Thanos. Orangnya itu tidak terlalu tinggi, tapi dalam bentuk Thanos itu sangat tinggi sekali, 2 meter lebih. Sedangkan orang yang sekarang ini nggak sampai 2 meter. Dia dirubah, tadinya dia yang kurus menjadi sangat gemuk dan badannya tuh sangat berisi. Di sini dimodifikasi, titik-titik ini berfungsi sebagai titik. Titik-titik ini juga dijadikan acuan sebagai bentuk gerakan dari si Thanos. Ada metode tertentu di mana metode style gun. Jadi ada seseorang dancer yang sedang bergerak, kita ambil titik-titik tertentunya, dijadikan join untuk menggerakkan badan. Itu kita kopikan ke orang dengan full bodinya, bisa seolah-olah melakukan tari yang sama dengan penari tersebut. Itu bagian daripada deep style. Ini contoh yang lainnya. Kalau ini bagian daripada generative adversarial network, di mana muka yang aslinya seperti ini bisa berubah menjadi seperti ini dengan mengambil fitur ekstraksinya. Di sini juga didapatkan ekspresinya, si aktornya ini dicerminkan oleh si aktor yang orang yang seolah-olah ada si Thanos tersebut. Ini juga kita perkembangan di teknologi dari pengolahan citra yang awalnya tahun Lou Ferrigno. Ini aktor yang barunya, ini Lou Ferrigno ini seorang binaragawan tahun 70-an, 80-an, dia itu jadi Hulk yang pertama di sini. Kemudian sekarang yang modern, yang model Avenger menjadi seperti ini. Tentu saja, kalau yang ini masih mungkin jadi manusia, memang seorang binaragawan. Kalau yang ini tidak mungkin, orang yang bentuk badannya seperti ini dan juga sangat besar sekali. Dia itu sama seperti yang tadi menggunakan pengolahan citra sehingga dapat didapatkan orang seperti ini. Dimana sama juga seperti yang tadi, si Thanos, ekspresinya juga diambil. Kemudian di sini juga kita ketahui bahwa pengolahan citra di sini juga berperan, di mana tadinya untuk menghasilkan banyak orang di dalam pasukan sini di Wakanda di sini ya, tokoh dari Marvel hero-nya. Awalnya itu seperti ini, tidak hanya sedikit orang saja. Orang yang di belakangnya ini bisa dilakukan generate. Contohnya generate face, kemudian dilakukan gerakannya seolah-olah disamakannya dengan di sini. Menjadi banyak orang di dalamnya di sini. Ini aktor-aktor di sini ya tentu saja tidak semuanya merupakan aktor. Ada beberapa merupakan orang yang dikreasikan. Bukan merupakan aktor di generate semuanya sisanya. Dan juga menghilangkan latarnya tadinya hijau menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita masuk ke suatu pendahuluannya. Citra atau gambar atau sebuah image. Ini merupakan suatu representasi kemiripan atau imitasi dari suatu objek atau benda. Jadi dulu citra itu kita lukis dengan menggunakan kanvas, kertas, dan lain sebagainya. Sekarang kita menggunakan foto, kemudian selanjutnya lagi dalam bentuk digital. Foto Anda mewakili entitas diri Anda sendiri di depan kamera. Ini kalau foto kita diri, foto selfie, dan lain sebagainya. Foto yang ada di Facebook itu mewakili kita.
Foto sinar X toraks mewakili keadaan bagian dalam tubuh seseorang. Foto ronsen, kemudian foto dari bentuk lain, ronsen dari badan, paru, kemudian jantung, dan lain sebagainya. Data dalam satu file BMP mewakili apa yang digambarkannya. Bentuk salah satu format dari menampilkan citra atau gambar ataupun image itu dalam bentuk .bmp, di mana satu pixel itu merepresentasikan satu titik. Jumlah byte-nya itu tergantung dari kedalaman dari gambar tersebut, mau 24, 32, dan lain sebagainya, atau 64. Itu bisa ditentukan di sini. Kemudian, nah ini contoh citra, kita gambarkan orang seperti ini, dilihat retinanya full seperti ini, kelihatan. Ini adalah contoh citra di zoom paling dalam. Itu bisa kelihatan syaraf-syaraf mata di dalam orang tersebut, pupilnya, dan lain sebagainya. Kemudian, citra dilihat dari sudut pandang lain, fungsi matematis atau fungsi kontinu dari cahaya pada bidang 2 dimensi. Kemudian, citra yang terlihat merupakan cahaya yang diproduksikan dari sebuah objek. Sumber cahaya menerangi objek memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut, dan pemantulan cahaya ditangkap oleh alat-alat optik, seperti mata manusia, kamera, scanner, sensor, satelit, dan sebagainya, kemudian direkam. Jadi acuannya itu sendiri tidak hanya objek tertentu gitu, objek tertentu bisa saja bumi dijadikan citra. Seperti kalau kita masuk ke Google Earth, itu ada gambar rumah kita, gedung kuliah kita, gedung sekolah kita, itu bisa terlihat. Itu diambil citranya, diambil dari satelit jauh di luar angkasa, kemudian kita diproyeksikan ke dalam mapping. Kemudian ada lagi contoh dari yang lain, itu kamera kita biasa, kita foto, bisa kita rekayasa tertentu seolah-olah dramatis dan lain sebagainya. Bentuk dari suatu citra itu kadang-kala juga kualitas, dengan pengolahan citra tertentu, kualitas suatu gambar itu bisa jauh lebih meningkat. Dan juga dengan teknik editing tertentu, kita juga bisa melakukan swap face, di mana swap face itu ada gambar orang, kita ganti fotonya seolah-olah itu dari kita, diganti mukanya menjadi muka kita. Itu banyak aplikasinya di Android ya, terutama di HP dan lain sebagainya. Nah, ini sudut pandang matematis merupakan fungsi menerus, continuous, yang disebut sebagai ditransposisikan sebagai fast Fourier transform. Nah ini histogram ini mengacu frekuensi, berapa banyak frekuensi yang muncul di dalam suatu citra. Nah, seperti ini, histogram dari smooth image seperti ini. Dan ini jika citra ditransposisikan sebagai fungsi Fourier. Ini bentuk citra yang biasanya dijadikan contoh, yaitu kameramen di sini. Ini ada histogramnya, dikatakan ini foto grayscale, bentuknya seperti ini. Ini tingkat intensitas yang paling banyak ada di 0,4, kira-kira seperti ini. Kemudian citra sebagai suatu keluaran dari suatu sistem perekaman dapat bersifat optik berupa foto, analog berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, digital yang dapat langsung disimpan pada media penyimpanan magnetik. Optik langsung foto, contohnya film Polaroid, dan juga negatif film, itu citranya itu direkam dengan menggunakan kamera zaman dulu ya. Itu masih merupakan hasilnya tuh film negatif, ataupun juga langsung di print seperti Polaroid, langsung menghasilkan citra dengan instan. Analog berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi. Jadi citranya itu langsung diletakkan ke suatu media dalam bentuk sinyal analog. Televisi itu dikatakan sebagai salah satu keluaran dari citra. Nah, yang terakhir yang kita ingin olah itu yang digital. Bisa langsung pada media penyimpanan magnetik, bisa langsung disimpan, atau juga bisa langsung diolah sekaligus pada saat real time,
bisa langsung diolah. Contohnya itu kalau ada gambar, kita ada citra gitu ya. Kalau dikatakan mobil yang bisa melakukan auto driving, dia biasanya melakukan pengolahan citra secara real time, langsung ditransformasikan ataupun dengan menggunakan filter. Contohnya ya dengan di Hawk filter dan lain sebagainya, bisa langsung diolah, memetakan mana jalan raya, mana titik tengah dari jalan raya, mana bagian dari jalan yang harus bisa dilewati, dan juga tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas bisa langsung dikenali secara real time. Itu pengolahan citra yang terbaru. Citra juga dapat dikelompokkan menjadi citra tampak, foto, gambar, lukisan, apa yang nampak di layar, monitor, televisi, hologram, dan lain-lain. Citra yang tidak tampak, data foto, gambar dalam file, citra yang diproses dalam fungsi matematis. Citra tampak itu bisa kita lihat langsung, umpamanya di sini foto-foto kita yang ada di media sosial, yang ada di WhatsApp, Line, dan lain sebagainya itu dikatakan sebagai citra tampak. Citra yang tidak tampak itu dia bisa mengambil seolah-olah diekstraksi cirinya, di mana ditransformasikan menjadi suatu vektor, di mana dengan merubah sedikit vektor itu berubah gambar citranya, tapi dalam bentuk yang sama. Contohnya kalau di deepfake itu sendiri ada program namanya itu deepfake. Si citra tersebut diambil wajahnya, kemudian disusun sebagai vektor. Kalau ingin menimpa vektor tersebut menjadi vektor yang lain, itu bisa langsung ditimpa, kemudian tampillah wajah orang lain. Yang dikatakan sebagai citra tidak tampak yaitu yang vektor tersebut. Vektor ini biasanya digunakan untuk, kadang-kadang digunakan untuk klasifikasi, identifikasi, deteksi, dan juga untuk mentransformasi. Seperti yang tadi di awal kita jelaskan, si Thanos kemudian si Hulk itu diambil citra dari si aktornya, kemudian diambil ekspresi senyumnya, marahnya, dan lain sebagainya, terkejutnya dan lain sebagainya, sehingga dihasilkan seolah-olah ada seorang raksasa itu seorang raksasa Hulk atau Thanos yang seolah-olah itu real, sebagai yang memiliki emosi, yang bisa ngomong dan lain sebagainya. Ini citra tampak, ini ronsen, dan di sini juga ini citra tampak juga. Ini seorang artis ya, artis penyanyi. Di sini citra tidak tampaknya itu dalam bentuk fungsi vektor. Katakanlah kita ingin mengklasifikasikan suatu penyakit pneumonia atau penyakit paru, itu diambil, ini katakanlah ini citra sehat, kemudian diambil dengan vektornya itu dengan menggunakan wavelet, FFT, menggunakan GLCM, GLDM, menjadi sebanyak vektor yang banyak. Yang katakanlah ini gambar 512 kali 512 itu kalau dikalikan itu sekitar 1000-an lebih gitu ya. Sekitar 25.000-an sekian lah. Nah, kalau kita menggunakan vektor itu jauh lebih ringan, hanya sebanyak 140 angka, sehingga mudah untuk dikelola. Ini biasanya juga sama. Di sini dia ada vektor wajah. Di sini kadang-kadang ini bisa diambil feature ekstraksi tertentu. Ini ada mata, hidung, bibir, dan lain sebagainya di sini. Nah, di sini selanjutnya citra digital, citra yang disimpan dalam format digital, biasanya dalam bentuk file, JPG, BMP, GIF, dan lain sebagainya. Hanya citra yang digital yang dapat diolah menggunakan komputer. Jenis citra lain jika akan diolah dengan komputer harus diubah terlebih dahulu menjadi citra digital. Sini juga contoh ya, kalau umpamanya semua pengolahan, katakanlah kita ingin menciptakan mobil yang otomatis mengenali objek di depannya, itu kita bisa merubah hasil tangkapan kamera dia menjadi citra digital, kemudian diolah, diprocessing dengan
robot tersebut sehingga dihasilkan sesuatu informasi. Contohnya kalau di Tesla itu sendiri sudah diciptakan mobil yang otomatis berjalan, tidak perlu menggunakan pilot ataupun supir. Jadinya dilihat di situ dia menghindari pedestrian. Kalau ada pedestrian di depan, lewat di depan berhenti. Kalau ada lampu merah dia berhenti. Batas kecepatan disesuaikan dengan rambu-rambu yang ada. Itu pengolahan citra digital. Pencitraan atau imaging kegiatan mengubah informasi dari citra tampak atau citra non-digital menjadi citra digital. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk pencitraan adalah scanner, kamera digital, kamera sinar X, sinar inframerah, kemudian yang menggunakan ultrasound juga ada seperti ini, atau menggunakan seperti yang ada di Wasito pencitraan itu. Dari citra tampak, ini dari gambar orang di foto itu jadi citra digital, itu disebut sebagai imaging atau pencitraan. Pengolahan citra adalah kegiatan memperbaiki kualitas citra agar mudah diimplementasi oleh manusia atau mesin komputer. Inputnya adalah citra dan keluarannya juga citra, tapi dengan kualitas lebih baik daripada citra masukan. Misal citra warnanya kurang tajam, blurring, mengandung noise, misalnya bintik-bintik putih dan lain sebagainya, sehingga perlu ada pemrosesan untuk memperbaiki citra karena citra tersebut menjadi sulit diinterpretasikan karena informasi yang disampaikan menjadi berkurang. Pengolahan citra juga mencakup berubah, mensuap semua orang, kemudian juga bisa berbicara gitu. Kita menciptakan suatu video, kita yang berbicara tapi seolah-olah orang lain yang berbicara. Itu bagian daripada deepfake. Ada lagi pengolahan citra yang lain, bagaimana kita menarik, tapi sebenarnya orang yang melakukan gerakan tari tersebut. Itu yang disebut sebagai style guard. Kemudian juga kita bisa menciptakan aktor-aktor yang sebenarnya itu tidak pernah eksis. Itu di-generate atau dikatakan sebagai GAN, Generative Adversarial Network. Kedepannya pengolahan citra ini ya menjadikan hal penting di dalam informasi. Dan juga kita juga bisa menciptakan ada file tertentu, katakanlah kita ingin membuat video tanpa ada latar, itu bisa remove background, itu yang dikeluarkan oleh Nvidia. Ada lagi yang bagaimana citra yang aslinya itu tidak terlalu smooth dikarenakan resolusi dari kameranya kurang bagus menjadi sangat smooth. Nah, itu bisa digunakan pengolahan citra. Ini contoh hasil pengolahan, ini foto saya edit dengan menggunakan Photoshop. Ini masih pengolahan citra yang sederhana. Analisis citra, kegiatan menganalisis citra sehingga menghasilkan informasi untuk menetapkan keputusan, biasanya didampingi bidang ilmu kecerdasan buatan AI, yaitu untuk pengenalan pola, pattern recognition menggunakan salah satunya jaringan saraf tiruan, logika fuzzy, dan lain sebagainya. Citra non-digital, pencitraan jadi citra digital diolah, citra analisa citra, informasi atau keputusan. Sekarang pun juga sudah ada bagaimana mengolah orang yang katakanlah seorang nenek-nenek difoto sama kita gitu, masih dengan keriput dan lain sebagainya, dilakukan transformasi tertentu menjadi seolah-olah umurnya menjadi 26, 17 dan lain sebagainya. Kalau yang zaman sekarang tuh makin tidak jelas antara foto di Facebook tuh dengan yang ada di kenyataan tuh sangat jauh berbeda. Itu biasa memang teknologinya sangat canggih. Bisa jadi kita akan mencantumkan orang yang seolah-olah itu sebenarnya tidak ada hasil dari pengolahan komputer sehingga fotonya itu seolah-olah ada. Dan juga kita juga bisa mengenerate badan tanpa harus menggunakan editing foto ini ya, Photoshop dan lain sebagainya. Itu di-generate seolah-olah kita tuh berbentuk kayak katakanlah atletis seperti seorang Hulk gitu ya, seperti atau enggak Thanos gitu, atau yang katakanlah badannya itu berisi gitu ya. Itu bisa langsung diolah, pengolahan citranya. Analisis citra itu bagaimana suatu gambar gitu ya, kita ambil feature tertentu,
Kemudian dari fitur tertentu itu bisa dibangkitkan gambar baru yang jauh dari gambar sebelumnya. Tapi seolah-olah itu gambar itu asli. Itu salah satu bentuk dari analisis citra. Bidang citra ada 3 bidang studi. Sini ada grafika komputer, pengolahan citra, pengenalan pola. Komputer grafik ini ya bisa ya menambahkan kayak video-video yang ada di trailernya game Dota, Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya. Atau di pengolahan citra ya seperti tadi, kita bisa menciptakan suatu film yang seolah-olah kita bintangi. Itu bagian daripada pengolahan citra. Kemudian kita juga bisa menciptakan seolah-olah bisa menciptakan seorang aktor baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya, karena mukanya itu sebenarnya muka dari orang yang hasil di-generate dari pencitraan komputer. Yang ketiga yang terpenting adalah, salah satu yang terpenting adalah pengenalan pola. Pengenalan pola bagaimana satu citra itu bisa mengenali huruf, angka, ataupun kita bisa mengenali orang tertentu, dikatakan sebagai face recognition, atau objek tertentu seperti apel, keyboard, mouse, monitor, dan lain sebagainya. Bidang-bidang citra yang di sini nomor 3 ini merupakan salah satu bidang yang selalu berkembang. Di sini juga sudah ada mainan gitu ya digunakan untuk pengenalan wajah ataupun pengenalan pola. Dia bisa menghindar objek-objek yang ada, dan juga kita bisa memberi perintah kepada mainan tersebut, dengan kecerdasan buatan tertentu itu berinteraksi dengan kita berdasarkan perintah yang kita inginkan. Nah ini, pengenalan pola tidak hanya berupa citra, tapi juga berupa suara ataupun bentuk lainnya. Grafika komputer adalah proses untuk menciptakan suatu gambar berdasarkan deskripsi objek maupun latar belakang yang terkandung pada gambar tersebut. Merupakan teknik untuk membuat gambar objek sesuai dengan objek tersebut di alam nyata, realism. Bertujuan menghasilkan gambar atau citra lebih tepat disebut sebagai graphic picture dengan primitif seperti garis, lingkaran, dan lain sebagainya. Primitif grafik tersebut memerlukan data deskriptif untuk menuliskan elemen-elemen gambar. Data deskriptif yaitu koordinat titik, panjang garis, jari-jari, lingkaran, tebal garis, warna, dan sebagainya. Grafika komputer merupakan visualisasi dan virtual reality. Artinya seperti ini, kalau grafika komputer itu mengacunya kepada menggunakan software, bagaimana itu kita menerjemahkan, katakanlah ada ide kita membangun rumah, bagaimana sih bentuk 3D-nya, apakah sesuai dengan yang saya gambarkan, itu bisa dicitrakan dengan menggunakan AutoCAD ataupun menggunakan rendering lain-lainnya. Itu bagian dari grafika komputer. Ataukah kita menambahkan gambar-gambar tertentu dengan menggunakan ada Photoshop, seolah-olah kita berjalan di pantai, berjalan di gunung, dan lain sebagainya. Itu bagian dari grafika komputer. Itu ada data deskriptif yang kita inginkan, kemudian diterjemahkan grafik komputer menjadi satu citra. Jadi kita bisa menggambarkan seolah-olah ada rumah yang bentuknya seperti hal tersebut. Kualitas citra yang sekarang itu sudah sangat canggih, di mana dari hasil data deskriptif yang dijabarkan di komputer itu menghasilkan citra seolah-olah itu gambar rumah persis. Sudah sangat mendekati, dan dapat bisa dilihat dari perangkat lunak permainan seperti Tomb Raider yang terbaru, kemudian bisa dilihat juga di game PlayStation 5 ya, biarpun belum keluar, itu dia realistiknya sangat bagus sekali. Pengolahan citra, operasi pada pengolahan citra dilakukan pada citra bila perbaikan atau modifikasi citra itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan citra atau menunjukkan beberapa aspek informasi yang terkandung dalam citra, image enhancement. Kadang-kadang di sini juga image enhancement juga mengacu kepada disebutnya sebagai, ada yang bilang manipulasi, tapi saya bilang tuh ya bagian daripada teknologi. Jadi seolah-olah tuh ya, katakanlah Tom Cruise itu yang sebenarnya udah umur 50-an itu bisa tampak seperti umur 20-an.
Kemudian si Pierce Brosnan juga bisa direkayasa seolah-olah dia berumur 20-30-an. Itu dengan melakukan perbaikan, penghilangan fitur-fitur tertentu atau juga memodifikasi secara otomatis. Adanya cacat pada citra sehingga perlu dihilangkan dan dibingungkan image restoration. Penghilangan kesamaran atau blurring, citra tanpa kabel karena pengaturan fokus lensa tidak tepat atau kamera goyang atau penghilangan noise. Di sini juga kalau kita kan ada banyak juga film menampilkan gambar-gambar yang banyak sebagian besar itu gelap. Kalau kita resolusi televisi ataupun layar yang kita tonton itu kurang bagus, itu tidak kelihatan gambarnya. Jadinya kalau resolusinya bagus itu bisa nampaklah gambarnya detail. Tuh. Kemudian elemen dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan atau diukur image segmentation berkaitan dengan pengenalan pola. Di sini disebut sebagai image segmentation. Dari sini juga dari image segmentation tersebut itu bisa berbentuk segmentasi gambar itu tersebut di satu gambar dijadikan vektor. Vektor itu kita bisa modifikasi sedikit, jadi seolah-olah ada kursi gitu ya. Kursi bentuknya katakanlah kursi biasa. Dengan teknologi tertentu dengan merubah vektornya, jadi seolah-olah kursinya tuh terbuat lebih bagus sekali. Nah itu penggunaan elemen-elemen. Jadi ya banyak fungsinya dari pengolahan citra tersebut. Nah, ini diperlukan ekstraksi ciri citra itu memiliki citra untuk membantu dalam mengidentifikasikan objek untuk image analysis. Nah, sini sama saya jelaskan sebelumnya. Perubahannya dari gambar kemudian jadi vektor ada lagi teknologi namanya generative sebutnya generative adversarial network. Dia merubah dari ekstraksi ciri tersebut dibalik menjadi dimodifikasi vektornya, dibalikin lagi menjadi gambar aslinya. Awalnya gambar katakanlah si A gitu ya, itu bisa jadi menjadi orang yang baru, jadi si B, yang orang tersebut merupakan hasil dari modifikasi ekstraksi ciri awal beberapa orang atau satu orang. Atau juga sebagian perlu digabung dengan bagian citra yang lain, image reconstruction. Beberapa foto digunakan untuk membentuk ulang gambar organ tubuh. Foto ronsen dicitrakan beberapa kali, dilapisin beberapa kali. Contoh itu bisa jadilah bentuk paru. Adanya disebutnya tuh chest, data chest, ya, ada datanya tuh bentuk ronsen, ada yang bentuk ronsen, data untuk penggambaran organ paru itu bentuknya ada dua. Ada yang bentuk ronsen seperti biasa menggunakan X-ray, ada yang bentuk 3 dimensi. Nah, itu bagian daripada image reconstruction. Justru dari adanya image reconstruction tersebut, itu kita bisa mengetahui seberapa parah suatu penyakit. Contohnya penyakit COVID-19 yang sekarang itu ya, itu bisa dilihat bagaimana kerusakan yang terjadi dalam paru tersebut. Itu jauh lebih jelas dengan menggunakan CT scan, tomografi atau menggunakan teknologi yang lainnya. Itu terlihat bagaimana perkembangan tingkat kerusakan dari COVID-19. Citra perlu dimanfaatkan ini karena karena kita terhubung ke internet dan juga agar pengiriman data efisien, makanya perlu dikompres citra. Teknologi yang paling banyak digunakan untuk internet itu yang menggunakan JPEG. Bisa jadi kita juga mengirimkan data untuk menyembunyikan data rahasia berupa tulisan, gambar, ataupun berupa suara. Dari ada gambar, sebenarnya ada gambar tersebut mesti di watermark di stenografi sehingga dia keluar data informasi sebenarnya. Tersebut sebagai stenografi dan juga watermarking. Watermarking ini biasanya untuk menanda bahwa si A yang mengirim atau si B yang mengirim untuk proses autentikasi. Ini ada citra, pengolahan citra menjadi citra yang baru. Kalau di sini citra
pengolahan citra jadi vektor, vektornya dirubah sedikit jadi citra baru yang berbeda dari citra sebelumnya. Pengenalan pola, mengelompokkan data numerik dan simbolik termasuk citra secara otomatis oleh mesin komputer. Pengenalan pola itu banyak bentuknya, jadi dari citra dibentuk dari level concurrent matrix itu dengan menggunakan GLCM. Intinya itu tersebut dari citra tersebut kemudian di resize dengan sesuai ukurannya, kemudian dibentuk satu vektor. Kadang-kadang disebut ada dikatakan sebagai Euclidean vektor, boleh menjadi GLDM juga boleh, dalam bentuk fast Fourier transform juga boleh. Tujuannya adalah untuk mengenali satu objek dalam citra. Kita ketahui kalau citra saja yang 1024 kali 1024 itu dikatakan ada sekitar 1 juta pixel. Sangat sulit oleh komputer untuk mengelompokkan 1 juta pixel tersebut sebagai parameter, sehingga digunakanlah penggunaan data numerik dan simbolik. Di sini manusia bisa mengenali objek yang dilihat karena otak manusia telah belajar mengklasifikasikan objek-objek di alam sehingga mampu membedakan satu objek dengan objek lainnya. Ini kemampuan sistem visual manusia yang coba ditiru oleh mesin. Komputer menerima masukan berupa citra objek yang akan diidentifikasi, kemudian memproses citra tersebut dan memberikan keluaran berupa informasi atau deskripsi objek di dalam citra. Ini citra pengenalan pola, muncullah informasi atau deskripsi objek. Biasanya itu dalam bentuk vektor, ada yang bentuk angka. Biasanya itu dalam bentuk floating point. Floating point ini dalam bentuk matrix vektor. Software yang digunakan yaitu Python, ada dua, Scikit-Image dan OpenCV. Bisa Anda menggunakan Android Studio, Visual C atau CNET, C#. Untuk kuliah yang saya jelaskan menggunakan Python, Scikit-Image dan OpenCV. OpenCV biasanya untuk pengolahan gambar sederhana. Scikit-Image ini untuk merubah data menjadi data dan informasi, itu banyak orang menggunakan Sklearn atau Scikit-Image. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.